Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas pembelajaran pada tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran yang kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi manfaat singkong dalam kehidupan sehari-hari dan siswa mampu mengidentifikasi teknik bernyanyi dengan baik. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah singkong. Jadi anak-anak, tumbuhan singkong dapat diolah menjadi bahan makanan dan keperluan lainnya. Singkong mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Singkong merupakan sumber kalori pangan yang murah. Singkong dikonsumsi sebagai salah satu makanan pokok oleh masyarakat Indonesia. Singkong merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Terdapat kandungan gizi seperti protein, vitamin C, kalsium, fosfor, kalori, lemak, zat besi, dan vitamin B1 pada singkong. Dengan berbagai kandungan gizi yang terdapat pada singkong, maka singkong baik untuk dikonsumsi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya serat dan karbohidrat, namun miskin protein. Namun sumber protein justru terdapat pada daun singkong. Hampir semua bagian pohon singkong bisa dimanfaatkan, mulai dari umbinya hingga daunnya. Umbi singkong biasanya hanya diambil dagingnya saja untuk digoreng atau direbus, serta dijadikan tepung tapioka. Bagian daunnya dijadikan sebagai sayuran, dan bagian daun dan kulit bisa dijadikan sebagai makanan ternak. Ada berbagai jenis makanan hasil olahan singkong. Berikutnya, mari kita pelajari beberapa contoh jenis makanan yang berasal dari olahan singkong. Yang pertama adalah keripik singkong. Keripik singkong dibuat dengan cara memotong tipis-tipis singkong dan digoreng kering, kemudian diberi bumbu penyedap. Yang berikutnya adalah combro. Combro merupakan makanan goreng khas dari Provinsi Jawa Barat. Combro terbuat dari parutan singkong yang dibentuk bulat atau lonjong dan diisi dengan sambal oncom dan cabai, lalu digoreng. Misro adalah olahan parutan singkong yang bagian dalamnya diisi dengan gula merah, kemudian digoreng dan rasanya manis dan gurih. Getuk merupakan makanan yang mudah ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pembuatan getuk diawali dengan mengupas singkong dan merebusnya. Setelah matang, singkong ditumbuk atau dihaluskan dengan cara digiling, lalu diberi pemanis gula dan pewarna makanan. Sebagai pelengkap, biasanya getuk ditaburi dengan parutan kelapa. Nah, jenis makanan ini pasti sudah kalian sering lihat ya, yaitu tape. Tape atau tapai adalah makanan yang dibuat dari fermentasi singkong. Sebelum melalui proses fermentasi, singkong terlebih dahulu dicuci bersih dan dikukus hingga matang. Setelah itu, singkong ditaburi dengan ragi. Singkong goreng. Singkong goreng diolah dengan cara memotong singkong kemudian digoreng hingga kering. Kalian juga bisa menambahkan bumbu penyedapnya agar rasanya lebih enak. Nah, kue olahan singkong ini bernama kue kacamata atau bisa disebut dengan kue mata roda. Kue kacamata terbuat dari singkong dan agar-agar dengan isian pisang. Taburan kelapa membuat kue basah ini lebih gurih. Nah, anak-anak, kue sate singkong ini sebenarnya pembuatannya sama dengan kue kacamata atau kue mata roda. Namun, bentuknya saja yang berbeda. Kue sate ini dibentuk bulat, direbus dan ditusuk menyerupai sate. Taburan kelapa membuat kue basah ini juga terasa lebih gurih. Nah, anak-anak, begitu banyak jenis makanan yang bisa dibuat dari olahan yang berbahan singkong. Nanti kalian bisa mempraktekannya bersama keluarga di rumah.
Masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dijadikan sebagai makanan, singkong dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif yang dikenal dengan sebutan bioetanol. Bensin yang dicampur dengan bioetanol kualitasnya lebih baik, jadi cukup tambahkan 10% bioetanol dari total volume bensin. Nah, manfaat penggunaan bahan bakar alternatif bioetanol untuk kendaraan bermotor adalah 1. Pembakaran lebih sempurna, 2. Gas buangan menjadi lebih bersih, 3. Tarikan lebih ringan, 4. Suara mesin lebih halus, 5. Hemat bahan bakar hingga 20%, 6. Memperpanjang usia mesin, 7. Ramah lingkungan karena bisa dibudidayakan, dan yang ke-8. Menghemat penggunaan bahan bakar fosil dan mengurangi pencemaran. Nah, selain singkong, sumber bioetanol lainnya dapat berasal dari ubi jalar, tebu, jagung, sorghum biji, sorghum manis, sagu, aren, nipah, lontar, kelapa, dan padi. Nah, berikutnya anak-anak kita mempelajari bagaimana sih caranya bernyanyi dengan baik dan benar. Jadi, kita perlu mengetahui teknik bernyanyi dengan baik agar suaranya dapat terdengar dengan baik. Yang pertama, sebelum bernyanyi, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, teknik pernapasan penting dalam bernyanyi. Jadi ada 3 pernapasan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma. Dan pernapasan yang baik untuk bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Yang ketiga, sikap tubuh harus berdiri tegap. Yang keempat, penguasaan artikulasi dengan mengucapkan huruf vokal A, I, U, E, dan O. Yang kelima, jangan lupa untuk minum air hangat dan tidak mengkonsumsi banyak gorengan, agar suara yang dapat dihasilkan merdu. Nah, mari sekarang kita nyanyikan lagu Kring-kring-kring ada sepeda bersama-sama ya anak-anak ya. Kring-kring-kring ada sepeda, sepedaku roda 3, ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tok 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 ada sepatu, sepatuku kulit lembu, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran tadi membawa manfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan pada buku latihan kalian. Tetap semangat berlatih, belajar, dan meraih prestasi. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.